Suara cericit burung perenjak bersahutan, berpindah dari satu cabang pohon ke dahan-dahan yang lain. Asap pembakaran sampah dan sisa perapian para prajurit ronda menyusup di sela-sela daun beringin di kanan halaman. Batang sawu yang miring nyaris bersandar pada pohon yang sama di sebelahnya. Ditanam berjajar 3 di tengah pekarangan depan. Daun mereka yang kesat tetapi lembut bekerja sama dengan sinar matahari menguapkan embun. Nun di kiri trembesi tua menjulang tinggi, menaungkan rimbun daun dan menghadirkan kelembapan pagi ke halaman pendopo joglo tak berdinding milik desa yang menghadap ke selatan. Sudah dipikirkan masak-masakkah keinginan Kanjeng Paman itu, kata Gondokusumo. Apalagi yang tersisa, Gondokusumo? Apalagi? Semua sudah usai, semua sudah habis, kata Raden Adipati Abdullah Danrejo. Tidak, Paman. Bersamaku masih ada 300 prajurit pejuang. Kakang Mertonegoro barangkali juga punya anak buah sebanyak itu. Dimas Basah Imam Musbah dan markasnya di lereng Gunung Sindoro masih kuat. Tuan Sarif Samparwedi dan berjamuahnya masih sangat dapat diandalkan, Paman, kata Gondokusumo. Raden Adipati Abdullah Danrejo menggeleng-gelengkan kepala sambil menyedekapkan tangannya di depan dada. Matanya menerawang kosong. Kau sudah dengar apa yang disampaikan Wong Sabrang, Orhan dan Murad yang datang bersama Basah Hasan Munadi kemarin kan? Kalau saja kawan-kawan mujahidin di pantai barat Sumatera bisa diyakinkan untuk kembali berperang melawan Belanda, barangkali Dekok akan kewalahan menghadapi 2 medan besar dan kita punya harapan. Tapi dasar orang-orang beragama yang merasa benar sendiri, yang merasa paling suci, menyakitkan sekali apa yang mereka katakan tentang kita. Edian, apa urusan kami dengan perangnya orang kafir Belanda melawan orang musyrik Jawa yang pakai jimat-jimat dan beriman pada pusaka, kata mereka. Seenak udel saja bicaranya. Gondokusumo sejenak terpaku, kemudian dia berkata, "Iya, sayang sekali Orhan dan Murad gagal bertemu dengan pemimpin tertinggi mereka yang konon bernama Malim Basa, tuanku Imam Bonjol itu. Yang mereka jumpai hanya orang bernama Tuanku Lelo yang tidak jelas juntrungannya dan malah menjelek-jelekan perjuangan kita." Takdir, Gondokusumo, takdir. Barangkali orang yang bernama Lelo itu juga panglima yang berpengaruh, dan barangkali pandangan para pejuang di Minangkabau tentang kita memang begitu. Kita dikira orang-orang musyrik, tukang makan kemenyan dan bunga 7 rupa, kata Adipati Abdullah Danrejo. Saya yakin pemimpin tertinggi mereka akan lebih bijak dan mau mendengar keterangan lebih banyak, Paman. Orhan dan Murad rupanya kadung tersinggung dan pula harus mengejar jadwal kapal yang akan membawa mereka kembali ke Jawa. Kita sudah tidak bisa mengandalkan siapapun selain diri kita, Gondokusumo.
Tapi memang sejak Stelsel Benteng mulai diterapkan Dekok dan Cosius, aku sudah merasa bahwa hanya soal waktu hingga kita akhirnya akan terjepit seperti sekarang, kata Adipati Abdullah Danurjo. Raden Basah Abdul Mahmud Gondokusumo mencomot sepotong getuk goreng yang terhidang di piring sambil mendesah. Dicoel-coelnya kudapan manis bergula merah itu dengan enggan, hingga akhirnya dia malah hilang selera. Dia tidak jadi memakannya. Selama ini keluarga kitalah yang bisa diharapkan Kanjeng Sultan Diponegoro sebagai yang akan setia menyertai beliau hingga akhir perjuangan. Sejak Eyang Yudonagoro menjadi pepatih dalam Sultan Suwargi Hamengkubuwono ke-1, keluarga kita telah membuktikan pengabdian tiada putus kepada Keraton Yogyakarta, kata Gondokusumo kemudian. Iya, bahkan dibayar dengan nyawa untuk junjungannya yang kehilangan pegangan prinsip seperti yang dialami Kang Masku, ya ayah kalian Gondokusumo, kata Adipati Abdullah Danurjo. Gondokusumo kembali mendesah panjang. Dia tahu bahwa memang lebih dari 18 tahun yang lalu, pada 28 Oktober 1811, Patih Danurjo II dijerat lehernya dengan kain sutra di hadapan Sultan Hamengkubuwono II yang juga merupakan mertuanya sendiri. Itulah mengapa ayahnya sering disebut secara anumerta sebagai Patih Sedo Kedaton, patih yang meninggal di keraton. Itulah masa-masa kekacauan ketika Keraton Yogyakarta ditinggalkan oleh sosok luhur pendirinya, Sultan Hamengkubuwono ke-1, dan penerusnya hanya memiliki semangat yang sama dengan ayahnya untuk menjadikan keratonnya yang teragung di Nusantara, tapi tanpa kemampuan yang serupa. Karisma, wibawa, kecakapan politis maupun administratif Sultan Sepuh jauh lebih terbatas dibanding ayahandanya. Kalau Sultan Hamengkubuwono I dengan Patih Danurjo I dikomentari oleh Gubernur Pantai Timur Laut Jawa Nicholas Harting sebagai seumpama keris dengan warangkannya. Karena kekompakan dan saling melengkapinya mereka dalam menjalankan pemerintahan yang kuat, Sultan Hamengkubuwono II dan Patih Danurjo II malah bagaikan air dan minyak. Di saat-saat genting hubungan keduanya, Gubernur Jenderal Dendres memperuncing semuanya dengan memaksakan segala kebijakannya untuk keraton melalui Danurjo II. Bagaimanapun juga, Kanjeng Romo punya andil salah, ujar Gondokusumo akhirnya. Itu benar, sebab ayahmu juga manusia, ngarso dalam sepuh pun begitu, dan kita hanya sebatas titah dengan pilihan-pilihan takdir yang terbatas. Aku sudah mantap, insya Allah perang ini memang sebaiknya segera diakhiri, kata Adipati Abdullah Danurjo. Bukankah akan menjadi aib bagi keluarga Danurjan Yudonegaran kalau kita akhirnya berlepas diri dari perjuangan suci Kanjeng Sultan Diponegoro, Paman? Padahal beliau adalah lelaki paling menjunjung tinggi prinsip di antara seluruh anggota dinasti Mangkubumi, kata Gondokusumo kemudian. Sejak
nama Danurjo disandang setan dari Japan, si Sumo Dipuro itu. Padahal dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga kita. Aku lebih suka dipanggil Abdullah saja, hambanya Gusti Allah, daripada memiliki kesamaan nama dengan kecu itu, si Danurjo 4 itu. Gondokusumo manggut-manggut dan berkata, "Paman tidak menjawab pertanyaan saya." Aku justru hendak mengajak Kanjeng Sultan Diponegoro berpikir jernih pula tentang ini semua. Aku yakin beliau masih punya hati nurani untuk melihat betapa menderitanya rakyat kita. Aku berharap beliau masih mau mengedepankan akal sehat untuk melihat bahwa cita suci perjuangannya mulai bertabrakan dengan kenyataan dan kemanusiaan. Jadi, surat-surat dari Kolonel Kliren dan Alibasah Kertopengalasan itu akan paman teruskan kepada Kanjeng Sultan? Tanya Gondokusumo. Iya, bahkan dengan disertai saran untuk bersegera menyanggupi permintaan gubernemen itu sebelum terlambat, kata Adipati Abdullah. Paman hanya akan membuat Kanjeng Sultan murka kalau demikian, kata Gondokusumo. Apa boleh buat kalau itu harus terjadi, tapi inilah yang kuyakini sebagai satu-satunya hal yang masuk akal untuk keadaan sekarang, Gondokusumo. Tiba-tiba ada seseorang yang menjawab dari arah lain. Dari yang kita kenal selama ini, aku yakin beliau lebih memilih mati daripada membatalkan niatnya untuk menegakkan balad Islam dan mandek sebagai Ratu Panetek Panotogomo setanah Jawa. Seorang pemuda lain yang berwajah mirip Gondokusumo, hanya agak lebih kurus, dan karena itu tampak lebih dewasa, memasuki joglo desa yang mereka jadikan ruang pertemuan. Yah, Nak Mas Mertonegoro kan menantu beliau. Benar, mungkin Nak Mas lebih kenal dengan Kanjeng Sultan. Tapi Nak Mas tentu ingat apa yang kita dengar dari kajian tafsir surah Al-Baqarahnya Kiai Mojo dahulu, ujar Raden Abdullah. Sekeras-kerasnya batu, air yang menetes-netes terus bisa melubanginya. Sekeras-kerasnya batu, ada yang terpancar aliran air sungai daripadanya. Sekeras-kerasnya batu, ada yang terbelah lalu mengalir mata air darinya. Sekeras-kerasnya batu, ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Gusti Allah. Surah Al-Baqarah 2 ayat ke-74. Paman membuat kami kangen kepada Kiai Mojo, sahut Mertonegoro kemudian. Gondokusumo pun berkata, kurasa beliaulah yang memang menjadi ruh perjuangan kita. Sejak beliau ditangkap 2 tahun yang lalu, rasa-rasanya kita semakin kehilangan arah. Ya, kata Gondokusumo. Kehilangan arah sama sekali sih barangkali tidak, kata Mertonegoro. Tapi memang ada yang bolong. Lubang besar ditinggalkan Kiai Mojo beserta para ulama dan santri-santrinya. Itu tidak akan dapat ditambal oleh siapapun. Mertonegoro bangkit dari duduknya, kemudian dengan mengangkat tangan kanan untuk disandarkan ke saka guru penumpang joglo.
Aku yakin meski menjelang ditangkapnya Kiai Mojo, antara beliau dengan Kanjeng Sultan terjadi perselisihan yang cukup tajam. Pada akhirnya Kanjeng Sultan merasa sangat kesepian ketika Kiai Mojo tidak lagi ada di sisinya, kata Mertonegoro. Kemudian Adipati Abdullah Danurjo pun berkata, dalam perang Sabil ini kita memang hanya keluarga priayi pinggiran yang berpusar dalam dua arus kuat, sahut Raden Abdullah. Di satu sisi ada para bangsawan utama Trah Mataram dengan pandangan, nalar, dan juga perilaku khas mereka. Di lain pihak ada barisan ulama dan santri juga dengan pemahaman dan cara berpikir serta pola tindak tanduk mereka sendiri. Di awal-awal rasanya mudah mempersatukan dua arus ini ketika yang dirasakan adalah sama-sama perasaan terluka dan kalah, atau menderita dan lemah. Para pangeran merasakan hak-hak mereka kian terampas, sumber pendapatan mereka terus berkurang, dan juga adat istiadat adiluhung di keraton semakin dilecehkan oleh Belanda. Para kiai dan santri merasa penguasaan keraton oleh gubernemen kian menistakan ajaran agama. Kemaksiatan kian marak dan kezaliman kepada orang kecil merajalela. Tapi kemudian ada persimpangan-persimpangan yang tidak terelakkan di tengah perjalanan kita. Memang tidak mudah menyatukan golongan priayi dengan santri ini, sebab kecuali dengan adanya sosok seperti Sultan Agung dan Ngarsot Dalem Hamengkubuwono ke-1, kita tahu keraton dan dunia pesantren jarang bisa sejalan. Mertonegoro kemudian berkata, kita beruntung karena sebagaimana kedua almarhum leluhurnya itu, Kanjeng Sultan Diponegoro adalah sosok yang bisa sekaligus merekatkan kedua belah pihak itu kan, Kanjeng Paman. Beliau memang putra sulung Sultan Hamengkubuwono III, seorang pangeran Mataram sejati. Namun beliau juga dibesarkan sebagai santri oleh nenek buyutnya, Kanjeng Ratu Ageng Tegalrejo. Beliau bahkan berguru langsung kepada ulama seperti Kiai Taptoyani, Kiai Gede Dadapan, Kiai Penghulu Rahmanuddin, Kiai Murmowijoyo, dan Kiai Badran Sepuh, ayah dari Kiai Mojo. Bagaimanapun juga, beliau tetap seorang pangeran, ujar Raden Abdullah sambil tersenyum. Air wudhunya sebagai santri tetap kalah kental daripada darah birunya sebagai pangeran. Kanjeng Paman, bolehkah saya ikut membaca surat Kolonel Kliren dan Kakang Kerto Pengalasan itu? Tanya Mertonegoro. Suratnya di ruang kerjaku di Pringgitan, nak mas. Ayo, kalau mau baca, aku pikir yang paling tepat mengantarkan surat itu kepada Kanjeng Sultan juga pastinya kamu, Mertonegoro. Dan bagus kalau kita bahas beberapa hal untuk disampaikan kepada beliau sebagai masukan nanti bila hendak menanggapi surat ini. Sepasang paman dan keponakan itu berjalan menuju Pringgitan. Sebentar kemudian Raden Abdullah menengok, seakan tadi dia melupakan sesuatu yang penting. Gondokusumo, panggilnya. Kamu ikut, kata Adipati Abdullah Danurjo.
yang dipanggil menggeleng dan tersenyum sopan. Ketika kakak dan pamannya balik tersenyum, kemudian melangkah memasuki bangunan tertutup di belakang joglo yang biasa dipakai untuk mementaskan wayang kulit. Raden Basah Gondokusumo telah tenggelam dalam lamunan. Dengan tangan kanan dipegangnya hulu keris yang terselip di perutnya. Bilah keris itu pusaka keluarganya yang berdapur Mahesa Lajer dan diberi nama Kanjeng Kiai Mahesa Gendari Warangka Wulan Tumanggal, yang menjadi sarungnya itu pemberian sang guru yang amat menyayanginya, yaitu Kiai Mojo. Bentuknya seperti bulan sabit yang distilisasi. Wulan artinya rembulan, Tumanggal artinya menjadi penanda waktu masuknya tanggal baru, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tentang bulan sabit. Gondokusumo menjadi ingat bahwa dulu Kiai Mojo pernah berkisah bahwa dalam sejarah bentuk bulan sabit pernah digunakan sebagai unsur utama panji-panji Kesultanan Islam. Salah satu puncaknya adalah masa Daulah Turki Utsmaniyah yang gambar bulan sabit menghias bendera, pataka, hingga diturunkan pada berbagai lambang yang dipakai baik institusi sipil maupun militer di Nusantara sebagai bagian kebanggaan akan hidayah Allah dan siar agama. Dari masa Demak hingga bertahtanya Kanjeng Sultan Agung di Mataram, konon beramai-ramai khalayak menggunakan warangka yang berbentuk wulan tumanggal ini bagi keris mereka. Panji Mataram pada masanya juga berbentuk keris bersilang dengan bulan sabit di sampingnya berlatar warna merah. Gondokusumo teringat peristiwa di Goa Selarong hampir 4,5 tahun lalu. Tempat tetirah sunyi di perbukitan selatan Yogyakarta itu tiba-tiba berubah gegap gempita oleh kedatangan para pangeran Tumenggung, Sentono Dalem, dan para bangsawan kerabat keraton Yogyakarta dan bahkan juga Surakarta. Gondokusumo bahkan mencatat pada hari itu telah hadir pula 22 haji yang baru kembali dari Mekah. 17 orang bergelar Syekh dan Syarif yang terdiri dari orang Arab, Keling, Koja, dan bahkan Rum atau Turki Utsmani. Ada pula 8 penghulu, kadi, dan pejabat masjid kagungan dalem, serta 10 orang kiai guru yang memimpin pesantren-pesantren di desa-desa perdikan bebas pajak. Selain mereka, ada lebih dari 120 orang yang bergelar kiai dan 200 guru mengaji laki-laki maupun perempuan, yang masing-masing di antara mereka disertai pula oleh para santri pengikutnya. Hampir 5 tahun perang berlangsung, tapi bagi Gondokusumo hari paling indah adalah hari di Selarong itu. Dia melihat Diponegoro ketika itu sang pangeran berkhutbah di hadapan orang-orang yang datang untuk menyatakan dukungan kepadanya. Sang pangeran baru saja kehilangan kediamannya yang sangat dicintainya, yaitu Puri Tegal Rejo, warisan dari nenek buyutnya yang salihah. Tapi tak terlihat adanya gurat muka duka di wajahnya. Sang pangeran tampak begitu pasrah tapi penuh percaya diri untuk memimpin perjuangan. Duduk di atas sebuah batu lapak yang lebar,
tepat di mulut Gua Kakung, tempat tinggal para lelaki dan keluarganya di kompleks Selarong. Sang pangeran mengenakan jubah putih dengan serban hijaunya yang dililit rapi. Tangan kanannya memegang tasbih yang terus diputar biji demi biji. Di depan sabuk kamus timangnya terselip keris Kiai Abijoyo, pusaka pemberian ayahandanya yang selalu menyertainya berkelana. Sekilas tampak warangka gayaman kayu cendana, gandar iras, deder atau hulu dari kayu tayuman burus, dan mendak jini kendit berlian yang anggun. Di sebelah barat Gua Putri, sebuah sungai kecil, alirannya jatuh melalui tebing, membentuk curug kecil yang bergemuruh syahdu. Di atas tebing sebelah baratnya, dengan tangga dari susunan batu untuk naik, sebentuk masjid sederhana telah dibangun untuk beribadah. Sore itu sang pangeran masih melanjutkan zikirnya, diiringi angin sepoi-sepoi yang bertiup perlahan, membuat dedaunan bambu, pohon munggur, jati, pisang, dan jambu berbisik syahdu. Di samping kiri sang pangeran tampak pamannya Mangkubumi, Pangeran Ngabei, dan para kerabat Kesultanan Yogyakarta lainnya. Berjajar kusuk di belakang mereka beberapa putra Sultan Suwargi Hamengkubuwono I, para putra Sultan Sepuh Hamengkubuwono II, dan putra-putra Sultan Raja Hamengkubuwono III beserta keluarga mereka. Beberapa hari yang lalu mereka menggabungkan diri ke Selarong setelah membakar dan menghancurkan kediaman-kediaman kepangeranan mereka yang indah dan asri di sekeliling keraton agar tidak dimanfaatkan oleh musuh. Di sebelah kanan sang pangeran ada Kiai Mojo dan saudara-saudaranya, Kiai Badran Anom, Kiai Pulukadang, Kiai Kuaron yang sudah sepuh, Kiai Ghazali, Kiai Muhammad Bahwi, Kiai Citrojoyo, beserta para santri utama mereka. Nun ke selatan lereng yang menyambung pintu gua dengan dataran di bawah telah disesaki para prajurit, para santri, dan laskar-laskar yang dibentuk masyarakat desa.